Apa sih tanggapan tadi? Di antara semua. Hah? Bisa nggak? Bisa dong. Bantu pegang aja, nggak usah bantu nih guys. Kalau nggak pakai topi, pakai payung, terus itu bantu doa aja. Tadi Agil diteleponin nggak diangkat, tadi jalan. Agil nggak nyambung. Alhamdulillah udah dateng lukisannya. Judulnya Perjuangan di Lembah Siluman, Iya. menceritakan kisah perang gaib antara tim mata langit yang dikomandani Panglima dengan para siluman. Insyaallah. Apa? Mungkin tadi. Alun lain. Kertas semua berarti. Biar aman. Dari bantingan. Wow. Mulai detik-detiknya sudah mau terbuka semua. Putar balik. Ya. Ya. Siap. Videonya. Buka tulisan. Sudah aku megang. Sudah tunggu, kasih lighting dulu. Pegang Pak. Iya, siap. Gak usah perkara megang Bu ahlinya. Pegang Pak. Bisa. Megang ini. Panglima aja yang narik. Jadi Secara resmi. Percaya Allah. Pinjam mama kan semua. Dekat ini. Nasib kan. Ntar pas bagian sini. Sini sini. Masya Allah. jangan pegang catnya takut langsung basah lah. Enggak sih udah. Udah. Mungkin dibawa kemari untuk masak. Nah, Oke. ini ada dia Mbak. Nih. Semua udah lihat jelas semua kan. Alhamdulillah telah sampai dengan hasil yang memuaskan. Alhamdulillah. Insya Allah berkah. Amin. Amin. Ada loh muncul loh di sini. Kialam tahu juga juga. kena mata gua ntar tuh. Kialam tahu banget loh yang mana nih. Gua Kepala pasti. naga ya. Ini dia. Oh. Satu, udah tuh. Ini gua enggak semua. Lebih bagus sih. Pas banget. Nah, aman gitu ya. Ada dudukannya. Pas lagi. Aduh. Jadi aman. Saya yang sama ya. Tegakkan maning. Wah. Oh. Panglima, bisa diceritakan apa makna lukisan ini bagi Panglima Langit? Ya kalau berbicara makna sih sebenarnya banyak banget ya. Ini salah satu perjuangan, pengorbanan, ibadah membantu sesama manusia dalam pengobatan artinya, dan ini adalah salah satu bentuk curahan hati saya yang saya ingin utarakan dalam sebuah lukisan karya Ki Alam yang sudah saya percayakan untuk menerjemahkan secara nyata melalui lukisan di judul dan temanya ini di lembah Siluman. Perjuangan. yang sangat berapi-api dalam pertempuran yang sangat dahsyat, bola api berterbangan, banyak ribuan prajurit-prajurit jin-jin yang
zolim, masuk ada siluman serigala yang sangat sadis dan nenek penyihir serta siluman kelawar dan makhluk jin sebagai panglima perangnya yang bertanduk yang sedang ditekuk sama membodas macan putih ini. Dan ini siluman kelawar juga, dan ini ada naga api yang coba mau melilit menghalau perjalanan kita, dan kita monitor dari arah sana di dalam sebuah pintu untuk mendeteksi semua musuh-musuh dan lawan-lawan yang memang ingin menghancurkan kita. Dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ki Alam yang sudah bersedia melukiskan cerita perjalanan pengobatan saya dan Tim Mata Langit dalam sebuah lukisan yang menurut saya luar biasa dan Indah. tidak sembarangan ya gitu. Tidak semua mungkin menurut saya bisa melukis seperti ini gitu. Betul. Nah, itu menurut saya. Dan kata Ki Alam waktu melukis ini hawanya panas katanya Panglima. Ya, karena saya lihat juga beliau tidak pakai baju. Waktu ngelukis ya, beda. Beliau tidak pakai baju karena seorang pelukis goib yang sejati itu pada saat ia melukis pasti ia masuk di dalam area ini dan artinya di dalam dimensi yang berbeda gitu. Pasti akan merasakan apa yang kita rasakan juga gitu. Sejatinya seperti itu. Ya, waktu itu Panglima kan request ke Ki Alam, ada 3 sahabat, yaitu Raja Elang, Kuda Putih Terbang, dan Harimau Putih yang sedang berjuang melawan kezoliman dan angkara murka. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan requestnya Panglima? Ya, alhamdulillah sudah sesuai ya. Pada hakikatnya Allah Maha Penolong, Allah yang membantu. Mungkin ada makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk Tuhan di alamnya yang bersedia berperang juga bersama menzolimi, membantu berperang melawan kezoliman dari sesama bangsanya juga yang tidak sefrekuensi dengan kita. Ya nggak ada masalah itu. Tapi kita tidak boleh bersandar kepada makhluk. Itu yang nomor 1. Sandaran kita yang nomor 1 hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebaik-baik iman adalah penyerahan kita kepada Sang Pencipta. Begitu menurut saya. Terus kata Ki Alam, dalam lukisan ini ada Panglima Langit. Panglima Langit memantau di kejauhan. Gimana menurut Panglima? Ya itu bentuk visualisasi saja sih, oke. Jadi begitulah ceritanya yang sebenarnya. Kalau kita lagi penelusuran juga, lagi mendatangi tempat-tempat yang keramat dan jahat di situ ya mungkin ya. Keramatnya bukan keramat baik, keramat jahat. Ya. Berarti ini adalah karya yang sungguh luar biasa bagi Panglima ya. Ya. Alhamdulillah sudah terlukis juga, dan apa yang saya inginkan di sanubari saya, di hasrat saya sudah tertuangkan di sebuah lukisan ini. Ucapan untuk Ki Alam. Ya, thank you Ki Alam. Sehat selalu, sukses terus, tentunya bahagia juga. Makasih Panglima. Ya, alhamdulillah ini lukisan perjuangan di Lembah Siluman sudah sampai. Dan ketika Ismi tadi pertama kali melihat hasil lukisannya, tiba-tiba merebas mili gitu, berurai air mata. Tadi apa sih yang kamu rasakan? Orang ini belum datang kan nih paketnya. Ismi kan di dalam. Ada Mbak Siti, ada Mamang gitu kan. Agil pas keluar, pas dia jalan mobil datang kirain tamu gitu kan. Loh kok berair deras banget gitu, tanganku berair sampai akhirnya Ismi pakai kaos kaki saking takut banjir, makin banjir netes gitu. Tahu-tahu ada lukisan datang. Oh, Ismi debatin, oh jangan-jangan ini lukisan dari yang Ki Alam gitu kan, yang inspirasi dari Panglima kan gitu. Udah tuh, nah pas lagi proses pembukaan tuh kayak dia tuh deg-deg gitu rasanya kan. Ismi yang videoin tadi kan gitu, kok rasa kayak deg-deg begitu udah dibuka, terus kayak apa sih, kayak masuk ke lorong waktu gitu.
Ya selama Ismi di Mata Langit ini, jadi selalu sama Panglima kan, berdua gitu. Jadi Panglima selalu backup. Jadi ketika ada penelusuran, ada pendeteksian gitu, itu pasti yang terjun langsung tuh Ismi sama Panglima ini. Yang kisah alamnya tuh seperti ini gitu. Yang Gambarannya mimpi, ya. kita berada dalam mimpi, tapi lukanya beneran gitu, Mbak. Kan kalau orang mimpi biasa sudah mimpi udah aja hilang gitu. Kalau ini kita serasa mimpi, tapi pas ketika kita bangun lukanya beneran gitu. Bekas luka ya, itulah yang Biru-biru, perut besar. Iya. Terus satu ketika pernah ngeblank Ismi gitu kan. Ya itu, jadi ketika ayo Mi gitu, perang gitu, Ismi harus sudah siap, mau dimanapun ya harus sudah siap. Sebagai prajurit ya. Terjun Mi ke sana gitu. Panglima backup dari jauh. Nah ini gitu. lukisan ini benar-benar menggambarkan ini Panglima backup. Jadi seakan kayak ada di lorong waktu gitu, Ismi. Ini medan perangnya. Ya mencari informasi tentang keberadaan apa-apa. Ya ini begini prosesnya. Ya jadi perjuangannya jangan dilihat cuma cuma sekedar didoain aja gitu. Tapi jiwa kita tuh benar-benar berada di dalamnya. Benar-benar gitu. kita tuh yang perang. kayak gini. Jadi Perang melawan kezoliman, perang melawan angkara jadi murka. berasa ke tulang gitu kan, ke tulang kayak Panglima yang rasain tuh benar-benar kayak gini gitu. Para siluman ini pun sudah pernah dihadapi oleh Ismi ya. Iya, pernah kayak berasa diangkat sama seekor burung ya ini gitu. Waktu Ismi mau ditarik terjun ke jurang tuh Yang yang di di Curug Dago. Bandung gitu. Terus pernah hampir ngeblank ketika habis medium nggak sadar ngeblank pengobatan bener pasien. melek tapi kosong gitu. Itu bener-bener Panglima tuh dari lorong waktu ini kayak Narik menyusulin Ismi gitu, kayak Ismi gitu, ditarik. Ini nih selalu ada ketika Ismi dalam kesulitan apapun, Allah semua yang melindungi, tapi Allah memberikan perantara melalui beliau. Mengirimkan pasukannya ya Allah. Semuanya kepada- pertolongan keselamatan dari Allah gitu, tapi kita sendiri yang berjuang gitu. Gitu. Memang sudah Allah takdir kamu harus berada di situasi ini. Memang yang sebagian orang menganggap itu tidak ada yang mustahil di dunia ini. Tidak ada yang mustahil. Dan inilah yang terjadi sebenarnya gitu, Mbak. Makanya tadi Ismi berdoa air mata, ini benar-benar tergambar gitu apa yang Ismi rasain, Panglima rasain, ya ini gitu. Ketika kita menelisik, kita berada di suatu tempat, kita menelisik seseorang gitu, Mbak. Nggak gampang gitu. Ya kayak gini gitu Kadang orang kan. susah ya membayangkan kayak mana sih perang gaib itu. Ya inilah kita berperang melawan musuh yang tak terlihat. Tapi apa yang ada dalam pikiran kita yang selama ini hanya bisa kita merasakan sama kayak alam dituangkan dalam sebuah karya sehingga orang lain pun bisa membayangkan, oh kayak gini toh perangnya Mata Langit itu kalau melawan siluman. Ya kayak gini. Tidur rasa kecekek gitu kan. Jadi, nah ini nih kelawar ini waktu itu Panglima pernah bawa mobil, kita habis makan Satu tim kita satu mobil dan tidak ada yang tidak lihat, semuanya tahu, semuanya lihat, bener-bener dia nabrak mobil kita, plak jatuh pas kita mau ambil, hilang. Jadi dia Itu nabrak kaca nih, plok gitu. Semua lihat, apa tuh? Plok, bunyinya bunyi pun kan? bek gitu. Jatuh. Terus kita pada ngeliat ke belakang nih pas mobil lewat. Kelawar ya jatuh. Yuk kita muter balik yuk, kita lihat. Pas muter balik nggak ada. Nggak ada. Padahal muter balik pun Nggak kelihatan. Jadi kalau kita muter balik kelihatan gitu. Oh itu. Tapi pas udah nyampe udah nggak ada lagi. Ya itulah. Jadi Percaya nggak percaya. silahkan masing-masing pribadi orang. Tapi ya inilah yang kita alami gitu. Tapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Dan makhluk gaib itu juga adalah makhluk ciptaan Allah di samping manusia. Gitu. Terima kasih Ki Alam, terima kasih Sobat Mata Langit yang selalu mendoakan perjuangan kami. Kalau ingin tahu, inilah perjuangan kami yang sesungguhnya gambarannya seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Mata Langit.